Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurpadila dengan NPM 2422011089 dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmadiyani Yogyakarta. Yang pertama adalah vesikel pinositotik, merupakan suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom sendiri berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer yang berfungsi sebagai transportasi yang mengantar protein ke lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Retikulum endoplasma kasar merupakan jaringan membran yang memiliki tekstur kasar karena adanya ribosom yang menempel di permukaannya. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi utama sebagai tempat sintetis protein dan mengangkutnya ke bagian lain dalam sel. Retikulum endoplasma halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel yang artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Sedangkan fungsi dari membran sel itu sendiri, yang pertama, membran plasma berfungsi untuk mempertahankan isi sel. Yang kedua, proses terjadinya biokimiawi, contohnya pada reaksi oksidasi dan respirasi. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Sedangkan bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang keempat, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Mitokondria merupakan organel ganda berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai tempat aspirasi sel untuk menghasilkan energi. Aparatus Golgi merupakan salah satu komponen yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma yang berbentuk kantong pipih bertumpukan yang tersusun dan terikat membran. Aparatus Golgi memiliki peran penting dalam sel, yaitu pertama, menerima molekul yang telah diproduksi. Kedua, mengubah molekul menjadi bentuk yang benar. Ketiga,
mengirimkan molekul ke lokasi yang tepat di dalam sel. Nukleolus. Nukleolus adalah struktur bulat yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nukleolus sendiri juga dikenal sebagai anak inti sel. Sedangkan fungsi dari nukleolus adalah pertama, memproduksi dan merakit ribosom. Kedua, sebagai transkripsi RNA ribosom. Ketiga, penginderaan stres seluler. Keempat, perubahan RNA transfer. Nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando sel. Nukleus memiliki beberapa fungsi di antaranya. Pertama, menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA. Kedua, mengontrol perubahan dan reproduksi sel. Ketiga, mengatur seluruh aktivitas sel. Keempat, tempat replikasi dan transkripsi DNA. Centriole. Centriole adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul terbentuk tabung atau untaian protein. Centriole memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membantu pembelahan sel. Kedua, memproduksi serat spindle untuk membelah kromosom. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nanometer. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun centriole, flagella, dan cilia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Sitoplasma memiliki fungsi pertama sebagai tempat terjadinya pembongkahan dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Contohnya enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Ketiga, sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang memiliki ukuran kecil dan padat. Ribosom punya diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri dari 65% RNS ribosom dan 35% protein ribosom. Fungsi dari ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, itulah nama-nama dan fungsi bagian dari sel eukariotik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.